Sebuah pernyataan mengejutkan datang mengguncang dunia bulu tangkis, memaksa kita bertanya, apakah lebih baik berhenti ketika api semangat mulai padam daripada terus bermain tanpa hati? Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan seringkali menjadi penentu karir seorang atlet, motivasi. Sebuah kata yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat atau bahkan menghentikan langkah seorang juara. Benar sekali, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang salah satu legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Tontowi Ahmad. Siapa yang tidak kenal Owi? Peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 bersama Liliana Natsir. Baru-baru ini, ia memberikan sebuah pernyataan yang cukup menohok. Sebuah tamparan keras bagi para atlet yang mungkin sedang berjuang dengan semangat mereka. Sebuah pernyataan yang tegas dan tanpa basa-basi. Tontowi mengatakan, kalau sudah tidak punya motivasi ya berhenti saja. Ini bukan sekedar ucapan, tapi sebuah cerminan dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Ia menekankan betapa krusialnya profesionalisme. Jangan sampai seorang atlet masih terikat kontrak, tapi latihannya sudah setengah hati, namun tetap mengharapkan bayaran penuh. Menurut Owi, itu bukanlah sikap seorang profesional sejati. Pesan ini datang dari pengalaman pribadinya yang mendalam. Keputusannya untuk gantung raket pada tahun 2020 bukanlah karena performanya menurun atau ada masalah teknis. Sama sekali bukan. Itu murni karena ia merasa percikan api motivasi di dalam dirinya telah padam. Ia sadar betul akan batas kemampuannya. Ketika ia merasa tidak lagi bisa memberikan 100% dalam latihan dan kompetisi, ia memilih untuk mundur secara terhormat. Mari kita putar waktu sejenak. Tontowi Ahmad bersama pasangannya yang fenomenal, Liliana Natsir, adalah monster di lapangan. Mereka adalah salah satu ganda campuran terbaik yang pernah ada di planet ini. Daftar prestasi mereka begitu panjang dan gemilang. 2 gelar juara dunia pada tahun 2013 dan 2017. Sebuah hat-trick luar biasa di All England dari tahun 2012 hingga 2014. Dan tentu saja puncak tertinggi karir mereka, merebut medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Momen itu adalah sebuah sejarah, sebuah kebanggaan yang tak terhingga bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang lebih mengagumkan adalah bagaimana mereka berhasil menjaga konsistensi setelah pencapaian tertinggi itu. Bahkan setelah meraih emas Olimpiade, mereka tidak lantas berpuas diri. Di tahun 2017, mereka masih buas di lapangan, menyabat gelar-gelar prestisius seperti kejuaraan dunia, Indonesia Open, dan China Open. Ini bukti nyata dari mentalitas juara yang mereka miliki. Namun setiap kisah hebat memiliki babak akhirnya. Pada awal tahun 2019, sang partner Liliana Natsir memutuskan untuk pensiun. Ini adalah titik balik dalam karir Tontowi. Ia memang mencoba melanjutkan perjalanannya dengan pasangan baru. Namun, ia mengakui secara jujur bahwa apinya mulai meredup. Motivasi yang dulu membara perlahan-lahan mulai menurun. Dan disinilah letak kebijaksanaannya. Ia bisa saja memaksakan diri, terus bermain demi nama besar atau kontrak yang masih berjalan. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Kalau dipaksakan, saya tidak akan bisa tampil maksimal. Jadi buat apa? Ungkapnya. Sebuah pertanyaan retoris yang penuh makna. Ia sadar bahwa melanjutkan sesuatu tanpa hati hanya akan menjadi sia-sia, baik bagi dirinya maupun bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia. Lebih baik memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih lapar dan lebih siap. Pengalaman Tontowi ini adalah sebuah pelajaran berharga, sebuah warisan tak ternilai bagi para atlet muda Indonesia saat ini. Ia berpesan agar para penerusnya bisa menjaga komitmen dan konsistensi. Menjadi seorang atlet, menurutnya adalah tentang dedikasi tanpa henti. Latihan keras setiap hari, bukan hanya saat mood sedang bagus. Jangan hari ini semangat, besok loyo, pesannya. Sebuah pengingat bahwa di level tertinggi, bakat saja tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan disiplin baja dan api motivasi yang terus menyala. Ketika api itu padam, seorang atlet harus memiliki kejujuran pada diri sendiri untuk mengakuinya. Pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah keputusan terhormat dari seorang pejuang yang tahu kapan harus meletakkan senjatanya. Kisah Tontowi Ahmad mengajarkan kita tentang integritas, profesionalisme, dan keberanian untuk mengakui batas diri. Sebuah legasi yang jauh lebih berharga daripada sekedar medali dan piala.
Semoga para atlet kita bisa memetik pelajaran ini dan terus membawa nama Indonesia berjaya di panggung dunia dengan semangat yang tak pernah padam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tegas dari Tontowi Ahmad? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa! Rahasia di balik rotasi pemain bulu tangkis papan atas Indonesia kini terkuak, menciptakan gelombang kejutan yang akan mengubah peta kekuatan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyajikan informasi paling hot dan eksklusif. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia bulu tangkis Indonesia yang sedang bergejolak. Siap-siap terkejut dengan fakta-fakta yang akan kita ungkap. Betul sekali. Dan percaya atau tidak, di balik gemerlap medali dan sorotan kamera, ada sebuah kebijakan mengejutkan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang akrab kita sebut PPPBSI. Mereka memastikan bahwa setiap atlet, dari yang berstatus bintang elit hingga mereka yang masih merintis karir, semuanya masuk dalam daftar penilaian ketat. Ini bukan main-main, ini adalah tarukan besar untuk masa depan bulu tangkis kita. Ini dia yang menarik. Kita bicara tentang nama-nama besar seperti Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu yang punya segudang prestasi gemilang. Apriyani misalnya pernah membuat kita semua bangga dengan meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama legenda Gracia Poli. Sebuah momen yang tak akan pernah kita lupakan, bukan? Dan tak berhenti sampai di situ, bersama pasangan barunya Siti Fadia Silva Ramadanti, Apri telah mengukir banyak sejarah. Bayangkan, mereka berhasil menyabet 3 gelar bergengsi di level 500 dan 750, serta menjadi runner-up sebanyak 2 kali. Prestasi yang luar biasa ini membawa mereka menembus 4 besar ranking dunia. Benar-benar pencapaian yang fantastis. Sementara itu, di sektor ganda putra ada duo sensasional Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang membuat sejarah dengan menjadi juara All England Super 1000 secara back-to-back pada tahun 2023 dan 2024. Ini adalah pencapaian yang sangat langka dan membanggakan. Dan jangan lupakan, pasangan ini juga telah mengantongi 9 gelar juara dan 7 kali runner-up di BWF World Tour dalam periode 2018 hingga 2024. Mereka bahkan pernah merasakan manisnya menjadi peringkat tertinggi nomor 1 dunia di sektor ganda putra pada Desember 2022. Sebuah dominasi yang patut diacungi jempol. Namun, di balik semua kilau prestasi itu, ada sebuah pesan tegas dari Waketum 1 IPBSI, Bapak Taufik Hidayat. Beliau mengatakan, buat semua masih masuk dalam pantauan penilaian. Jadi yang di atas juga nggak seenak-enaknya, karena yang di bawah juga menunggu. Kasihan kalau enggak. Lebih baik kan yang memang masih mau, masih ingin berprestasi. Itu yang kita angkat saja. Sebuah pernyataan yang menusuk hati, bukan? Ini menandakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang berpuas diri. Ini dia kejutan berikutnya. Taufik Hidayat menegaskan bahwa penilaian ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Para atlet akan diberikan waktu untuk berproses. Karena butuh proses kan, masa kita kasih 1-2 pertandingan tiba-tiba nggak bagus kita keluarkan kan nggak mungkin. Kan harus berapa lama? Jadi ada napas lega bagi para atlet, namun bukan berarti mereka bisa bersantai-santai. Dan ini menariknya. Mereka juga sering dipasangkan di asrama atau pelatnas. Taufik mencontohkan kasus Daniel Martin yang juga butuh proses meskipun dipisahkan dari pasangannya. Ini menunjukkan bahwa PBSI tidak main-main dalam membentuk chemistry dan menemukan pasangan terbaik untuk setiap atlet. Masuk penilaian juga, meskipun kemarin juara All England, tapi kan tahun lalu itu, kan sayang. Kita kan lihatnya Olimpiade. Apakah masih berprestasi? Apa kita akan naikin yang lain? Inilah pertanyaan Taufik saat ditanya tentang kasus Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Sebuah pernyataan yang membuka mata kita. Artinya juara All England pun tidak menjamin posisi aman jika performa tidak stabil dan visi mereka tidak sejalan dengan tujuan Olimpiade. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Apriyani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, kini dipasangkan dengan pemain muda Feby Setianingrum. Perombakan ini dilakukan setelah Apri pulih dari cedera.
sebuah langkah berani untuk menyuntikkan darah muda dan energi baru. Lalu bagaimana dengan Siti Fadia Silva Ramadanti? Jangan khawatir, ia juga mendapatkan tandem baru yaitu Lani Tria Mayasari yang progresnya tengah meningkat pesat. Ini adalah strategi PBSI untuk menciptakan kombinasi-kombinasi baru yang potensial dan meningkatkan persaingan internal. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah mengejutkan, Fajar Alfian kini dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri untuk sementara waktu. Ini bukan hanya untuk 1 atau 2 pertandingan, melainkan untuk 3 pertandingan mendatang. Japan Open, China Open, dan Macau Open dalam periode 15 Juli hingga 3 Agustus. Sebuah periode krusial untuk melihat adaptasi mereka. Sementara itu, pasangan mereka masing-masing sedang dalam kondisi yang berbeda. Rian sedang menunggu kelahiran buah hatinya, sebuah momen bahagia yang membutuhkan fokus penuh. Dan Daniel Martin sedang dalam penyembuhan cedera lutut setelah operasi. Ia diperkirakan bisa kembali berlatih di lapangan setelah 3 bulan beristirahat, itu pun secara bertahap. Jadi, itulah gambaran lengkap dari kebijakan evaluasi PBSI yang penuh kejutan ini. Sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa bulu tangkis Indonesia terus melahirkan juara dan bersaing di kancah internasional. Dengan adanya perombakan pasangan dan penilaian ketat ini, kita bisa berharap akan ada lebih banyak talenta muda yang bermunculan dan para senior tetap termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Apa pendapat Anda tentang kebijakan PBSI ini? Apakah Anda setuju dengan perombakan pasangan dan penilaian ketat yang dilakukan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.